Jadi kita masuk dalam sila kelima, sila yang terakhir yang berisi tentang saya bertekad untuk melatih diri menghindari minuman-minuman memabukkan yang dapat melemahkan kesadaran. Ya, jadi sebelum saya berikan suatu materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Kenapa sila kelima ini penting dimasukkan ke dalam Pancasila Sika? Padahal kan kalau misalnya kita minum minuman beralkohol dengan batas tertentu yang memang konteksnya berlebih tetapi tidak terus-terusan untuk minum, ya kita tidak merugikan diri sendiri, kita tidak menghancurkan organ kita sendiri. Dalam batas tertentu ya memang dapat melemahkan kesadaran, tetapi kan tidak menghancurkan diri sendiri, tidak dalam ya sekali dua kali itu bukan seterusnya, tetapi tidak merugikan diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain yang minum toh diri kita sendiri ya kan. Nah, jadi itu pertanyaan dari saya. Saya akan berikan waktu 3 detik kepada kalian untuk menjawab pertanyaan dari saya. Kenapa sila kelima ini perlu dimasukkan dalam Pancasila Sika? Iya, jawabannya apa? Nah, jadi sila kelima ini perlu dimasukkan dalam Pancasila Sika karena dalam sila kelima ini kita dapat melanggar sila lainnya di dalam Pancasila Sika. Misalnya contoh ya, saya berikan satu contoh di mana kamu sedang minum minuman beralkohol di suatu bar. Kemudian ada wanita malam yang datang kepada diri Anda dan kemudian Anda sudah tidak sadar, sudah lemah kesadarannya, Anda dapat melanggar sila ketiga dalam Pancasila Sika. Nah, ada satu kasus lagi yang dimana dari sila kelima ini dia dapat melanggar sila-sila yang lainnya. Salah satunya ada kasus ini. Nah, kasus ini cukup menarik untuk saya bahas dan cukup langka terjadi ya. Bukan terjadi di Indonesia tapi terjadi di India. Ada salah seorang dokter di mana dalam keadaan mabuk dan kesadarannya sedang lemah dan kemudian dia melakukan operasi sesar. Dan kemudian hasil dari operasi tersebut dia membunuh seorang bayi dan kemudian ibu dari bayi tersebut mengalami pendarahan yang hebat. Tidak sempat untuk dibawa ke rumah sakit yang lain, ibu tersebut meninggal dunia. Nah, dari sila kelima ini ditunjukkan bahwa dari sila kelima ini melanggar sila pertama, yang ke satu. Jadi bukan hanya dia mabuk, bukan hanya dia melemahkan kesadarannya sendiri, tapi dia juga membunuh dua orang makhluk hidup tersebut. Dia membunuh makhluk hidup dalam sila pertama. Oke? Nah, jadi sila kelima ini perlu dimasukkan dalam Pancasila Sika karena sila ini dapat bergantung pada sila-sila lainnya. Begitu juga dengan sila-sila yang lain, sila pertama, sila kedua hingga kelima itu dapat juga melanggar sila-sila yang lainnya, bukan hanya pada sila kelima ini saja. Nah, dan ingin saya katakan bahwa sebagai seorang dokter di mana tidak dianjurkan dan sangat tidak dianjurkan, tidak direkomendasi, not recommended untuk minum minuman beralkohol karena sebagai seorang dokter suatu urgensi, suatu masalah yang bisa saja tiba-tiba datang, suatu perkara itu kasus terjadi itu bisa saja tiba-tiba datang. Jadi kalau misalnya kita dalam keadaan mabuk itu dan kesadaran kita sedang lemah dan kita harus melakukan operasi, semua perjalanan operasi tersebut akan terganggu dan bahkan akan membahayakan nyawa atau jiwa orang lain tersebut. Itu dari saya, dari sila kelima. Dan oh ya, ada satu lagi pertanyaan yang saya tinggalkan tadi di sila pertama yang saya janjikan kepada penonton untuk saya jawab, yaitu suatu pertanyaan tentang seorang bayi di mana ada suatu kasus di mana suatu ibu yang sedang mengandung bayi yang berumur 3 minggu. Dan di bawah 5 minggu, di mana saya katakan bahwa di mana 5 minggu baru terbentuk jantungnya, di bawah 5 minggu masih belum terbentuk jantungnya dan belum berdegup. Dan salah satu ciri khas dari makhluk hidup itu adalah menerima nutrisi. Nah, tetapi saya belum tekankan dan saya belum katakan bahwa ini saya jawab di sini bahwa suatu kehidupan itu dimulai pada saat terjadi pembuahan. Jadi pada saat minggu pertama itu sudah dikatakan sebagai makhluk hidup tetapi belum aktif sebagai pasif. Saya ada katakan bahwa makhluk itu belum aktif, bahwa itu makhluk hidup itu masih di dalam rahim, masih menerima asupannya dari sang bunda, sang ibu untuk memenuhi kondisi kehidupannya tersebut. Tapi kalau misalnya sudah dimulai dengan
pembuahan itu sudah masuk dalam kehidupan. Jadi dari minggu pertama juga kita tidak boleh menggugurkan kandungan tersebut. Kemudian dalam pandangan agama Buddhis mengenai kandungan tersebut, yang ingin saya tekankan bahwa apakah sila pertama tadi melanggar sila ketiga? Tidak. Jadi apakah kita harus menggugurkan kandungan tersebut akibat karena melakukan perbuatan asusila atau tidak? Itu ya. Kenapa kita harus menghubungkan ke sana lagi ya? Karena kalau terjadi kasus atau pelanggaran dari sila ketiga tersebut, ya berarti dia melanggar aturan dari Pancasila Sika, dan juga dia menambahkan uang-uang jahatnya tersebut, uang-uang yang membawa dia untuk punabhava kembali, untuk membawa dia ke surga atau ke neraka, itu semakin menumpuk uang-uang dari karma jahat tersebut. Yang seperti saya katakan, konteks atau prinsip dari suatu karma itu adalah seperti mata uang, dan punabhava adalah sebagai siklusnya, seperti itu ya. Nanti di akhir video juga saya akan katakan bahwa ada 5 cara juga yang diberikan oleh Sang Buddha kepada muridnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran di sila pertama dan sila kelima. Tetapi saya tidak akan jawab di bagian sini, saya akan jawab setelah saya masuk ke sesi wawancara dengan orang tua saya, dan pendapat orang tua saya bagaimana mengenai Pancasila Sika ini saya akan berikan setelah yang satu ini. Jadi tetap stay tune dan jangan lupa beri likes di bawah video ini, likes ya, jangan lupa likes karena itu sangat penting bagi saya. Dan juga ya kalau misalnya mau komen, mau subscribe ya silakan, tapi jangan lupa untuk likes karena satu likes dari kalian sangat penting bagi saya. Oke guys, jadi tunggu di akhir video jawabannya apa, dan setelah ini kita akan masuk ke dalam sesi wawancara. Ciao. 2,000 years later. Oke guys, kembali lagi dengan saya. Nah, sekarang saya sedang berada di ruang wawancara. Sekarang saya ingin bertanya kepada mama saya, pendapatnya sebagai seorang dokter, apa yang ingin dia sampaikan sekarang kepada dokter-dokter di luar sana, calon-calon mahasiswa kedokteran di luar sana, baik diri saya ataupun orang lain di luar sana. Oke, Mak, boleh silakan duduk. Nah, Mak, saya ingin bertanya ke mama ini, bagaimana pendapat mama ini tentang menjadi seorang dokter? Apa yang harus dibutuhkan, apa yang dibutuhkan menjadi seorang dokter? Kalau menurut mama, kalau jadi dokter itu jangan merugikan orang lain, tujuannya ngobatin orang lain. Yang penting itu jangan ngobatin orang lain kalau jadi dokter, apalagi sampai membunuh atau menyakiti orang lain secara sengaja, itu tidak boleh. Nah, oke, jadi itu untuk yang pertanyaan pertama. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang ingin mama sampaikan, atau ada yang ingin mama sampaikan ke calon mahasiswa kedokteran di luar sana, atau bagi diri saya sendiri sebagai calon mahasiswa kedokteran, ada yang ingin mama sampaikan nggak? Oh, kalau untuk mama kan, untuk adik-adik calon mahasiswa baru di sana, dan untuk kamu yang nanti kelak jadi dokter kan, ya kembalilah, jangan ngebanin orang lain, ya harus cepat cekatan bantu orang sakit, karena orang sakit itu harus cepat dan cekatan, karena butuh pertolongan. Sebab kalau waktu kondisi yang lama itu yang nggak bahaya bisa jadi bahaya. Pokoknya intinya harus cepat dan cekatan, nggak boleh asal-asalan jadi dokter begitu. Oke, nah itu saja menurut mama saya tentang pendapatnya menjadi seorang dokter, dan itu yang juga yang ingin dia sampaikan kepada dokter-dokter di luar sana. Nah, begitu saja guys mengenai pendapatnya sekarang. Nah, kita kembali lagi ke ruang acara. Ciao. Oke guys, kita kembali lagi ke ruang acara. Oh ya, ada satu pertanyaan lagi yang saya janjikan kepada kalian, yang saya akan jawab setelah masuk ke ruang wawancara dan kembali ke ruang acara. Nah, suatu pertanyaan yaitu 5 sila yang kita dapat lakukan, kita dapat kembangkan agar kita dapat terhindar dari pelanggaran Pancasila Sika, ya kan? Nah, ada 5 sila yang memang kita dapat lakukan, kita dapat latihan agar kita dapat terhindar dari pelanggaran Pancasila Sika. Itu adalah merupakan sila yang diajarkan oleh Sang Buddha kepada murid-muridnya yang disebut sebagai Pancadharma. Nah, isi dari Pancadharma tersebut yang pertama adalah metta karuna. Nah, metta karuna tersebut adalah suatu perasaan ulas asih, suatu perasaan cinta kasih kepada semua makhluk hidup.
Nah, pada saat kita merasa kasihan, merasa belas kasihan terhadap suatu makhluk hidup, kita tidak akan membunuhnya. Nah, pada saat kita tidak akan membunuhnya, kita dapat terhindar dari pelanggaran sila ke satu, panati pata wera manasika prasama diaminya. Saya bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Nah, kita dapat terhindar dari pembunuhan makhluk hidup pada saat kita mengembangkan meta karuna kita. Kemudian yang kedua adalah sama ajiwa. Nah, sama ajiwa tersebut adalah suatu perasaan untuk bermata pencarian benar ya, bermata pencarian benar. Nah, di mana bermata pencarian yang benar adalah bermata pencarian yang kategori halal ya, di mana bermata pencarian yang tidak menjual minuman-minuman keras, barang-barang tak berbahaya, barang-barang tajam, dan kemudian kita tidak menjual barang-barang hasil curian. Nah, itu pada saat kita tidak menjual barang-barang hasil curian, bermata pencarian benar pada saat di sama ajiva, pada saat kita kembangkan, kita latihankan ke dalam diri kita sendiri, kita dapat terhindar dari sila kedua. Nah, kita tidak mencuri barang-barang dan kita tidak menjualnya kembali. Itu bermata pencarian yang benar dalam dalam sama ajiwa. Kemudian yang ketiga adalah santuti, di mana rasa perasaan yang rasa perasaan puas terhadap apa yang dimiliki. Konteks dari rasa puas atau kepuasan yang dimiliki adalah dalam berpasangan. Nah, pada saat kita memiliki pasangan hidup, kita harus merasa puas terhadap pasangan tersebut, dan kita dapat terhindar dari pelanggaran sila ketiga, itu pada saat kita mengembangkan santuti kepada diri kita sendiri. Kemudian sila keempat dari pancadharma tersebut adalah saca, di mana saca tersebut adalah suatu kejujuran dari kemurnian hati. Pada saat kita melakukan kejujuran berasal dari diri kita sendiri, kita kembangkan saca dan kita terbiasa dan menjadi suatu habit kepada diri kita sendiri untuk selalu berkata jujur, itu akan kita terhindar dari pelanggaran dari sila keempat, di mana kita tidak untuk mengucap ucapan yang berbohong ya. Kemudian yang terakhir adalah sila kelima dari pancadharma, yaitu adalah sati sampajana. Nah, sati sampajana, sati artinya perhatian dan sampajana artinya pengertian yang benar. Jadi kita selalu berhati-hati, kita memperhatikan, kita mewaspadai, kita memiliki pengertian yang benar terhadap sesuatu. Misalnya pada saat kamu tidak tahu ini, kamu tidak dikasih mereknya, misalnya kamu tidak dikasih mereknya suatu minuman tersebut ya, minuman tersebut merupakan minuman beralkohol, tapi kamu tahu minuman ini merupakan minuman beralkohol, walaupun tidak diberikan mereknya, walaupun tidak ada komposisi dan segala macam, tapi kamu tahu ini adalah minuman beralkohol. Misalnya bir tidak memiliki merek, tapi kamu tahu ini adalah bir dan mengandung alkohol, dapat melambangkan kesadaran. Dan itulah yang pada saat kita mengembangkan sati sampajana kita dapat terhindar dari minuman memabukkan, dan kita dapat terhindar dari pelanggaran sila kelima dari Pancasila Sika. Nah, itu saja guys untuk video saya kali ini mengenai kepentingan Pancasila Sika di bidang kedokteran, baik sebagai mahasiswa kedokteran dan kedokteran di Indonesia, mengenai kasus-kasusnya dari semua seginya dan hingga sila-sila yang kita dapat lakukan agar kita dapat terhindar dari pelanggaran Pancasila Sika tersebut. Nah, cukup sampai di sini, dan jangan lupa untuk klik tombol like di bawah video ini, dan juga kalau misalnya ingin komen, ingin subscribe, silakan, dan kalau ingin share ke teman-teman sekitar Anda, teman-teman Anda, silakan. Dan juga sebelum saya menutup, no basa-basi dan 3S dari saya, stay cool, stay safe, and stay protective. Sampai jumpa lagi guys, ciao. Saya lagi di rumah deh guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. And subscribe. And subscribe. Ha! Got him! Got him! Hai guys. Ehi Passico, come see you know the teaching of peace, the teaching of love, the teachings of the Buddha is for all who want to be free forevermore. Ehi Passico, come and see you know the teaching of peace, the teaching of love, the teachings of the Buddha is for all who want to be free forevermore. But don't just believe, investigate. Do not simply accept
what you hear or see, not even if it's uttered by me. So don't just agree. You've got to verify. When you know that it's good and it's praised by the wise, then live up to it the rest of your life. Apakah ini But don't just believe, investigate. Do not simply accept what you hear or see, not even if it's uttered by me. So don't just agree. You've got to verify. When you know that it's good and it's praised by the wise, then live up to it the rest of your life. Any obstacle, come and see you know. The teaching of peace, the teaching of love, the teachings of the Buddha is for all who want to be free forevermore. Any obstacle, come and see you know. The teaching of peace, the teaching of love, the teachings of the Buddha is for all who want to be free forevermore. The teachings of the Buddha is for all who want to be free forevermore. setiap hari ada saja kasus-kasus aborsi setiap hari di Indonesia. Oh my god.